Pagi hari ini selaku penanggung jawab daripada kegiatan LKTD kita pada pagi hari ini, yang kami juga hormati Bapak Ibu pemateri, Bapak Ibu panitia, dan yang kami banggakan anak-anak peserta atau perwakilan OSIS periode 2021-2022. Takkan gantinya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penyelenggara kehidupan yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan membangun jiwa kepemimpinan dari para peserta. Selain mereka memperoleh pembinaan secara intelektual maupun spiritual, tetapi lebih jauh lagi kegiatan LKTD ini menjadi sarana yang efektif dalam membentuk mental pengurus OSIS yang berkarakter sesuai dengan tema kegiatan kita pada kali ini, yaitu menggali jiwa kepemimpinan, patriotisme, dan semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu saya akan sedikit membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Setelah itu kita akan mendengarkan arahan Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kita ini secara resmi. Setelah itu baru kita berdoa bersama. Baiklah, kita akan memasuki acara kita yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya mengundang Nona Maria untuk bisa tampil ke depan memandu kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri dalam posisi siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar SMA Negeri 2 ND periode 2021-2022. Untuk itu saya mengundang Pak Ignas untuk bisa menyampaikan laporan Ketua Panitia.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND, para pemateri, teman-teman kepala sekolah, anak-anak saya, peserta LKPD periode 2021-2022 yang saya kasihi, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Pada kesempatan pertama, sebagai insan beriman, adalah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat penyelenggaranya, maka semua hal rintangan yang dapat mengganggu aktivitas pada hari ini, tapi lewat penyelenggaraan beliau, maka hari kesempatan ini kita boleh hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan singkat tentang kegiatan LKPD untuk peserta OSIS tahun pelajaran 2021-2022. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar pengurus OSIS SMA Negeri 2 ND periode 2021-2022. Masyarakat Indonesia dari dunia ini digemparkan dengan adanya COVID-19 yang dampaknya sangat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan sebuah negara. Dampak COVID-19 juga dirasakan oleh institusi pendidikan yang sangat berpengaruh pada kegiatan siswa. Salah satunya yaitu kegiatan organisasi siswa tingkat sekolah atau OSIS. Kegiatan OSIS di SMA Negeri 2 ND juga mengalami hambatan dengan adanya pandemi ini. Tapi tim siswaan bersama seluruh komunitas di lembaga SMA Negeri 2 ND ini mampu mengkreasi strategi-strategi inovatif yang dapat meminimalisir hambatan-hambatan untuk seluruh pelaksanaan kegiatan OSIS tersebut, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan LKTD atau latihan kepemimpinan tingkat dasar bagi pengurus OSIS SMA Negeri 2 ND periode 2021-2022. Pada prinsipnya kegiatan dapat membentuk jiwa kepemimpinan, patriotisme dan solidaritas, mengingat tantangan ke depan semakin berat, persaingan semakin ketat, butuh generasi yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang untuk mengisi kemerdekaan guna membangun bangsa dan negara, tidak terkecuali menciptakan situasi pendidikan yang positif di sekolah kita yang tercinta ini. Organisasi siswa intersekolah atau OSIS adalah wadah bagi siswa-siswi untuk dapat mengembangkan diri, belajar berorganisasi yang pada gilirannya menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa yang militan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengurus OSIS SMA Negeri 2 ND sangat perlu mendapat perhatian dari pihak sekolah, sehingga mereka memiliki bekal untuk mengelola OSIS dengan baik melalui LKTD ini. Tujuan kegiatan LKTD ini adalah pengurus OSIS mampu mengembangkan diri, memahami bagaimana cara berorganisasi, mengelola OSIS SMA Negeri 2 ND menjadi pemimpin masa depan. Hasil yang diharapkan antara lain terjadinya perubahan perilaku pengurus OSIS itu sendiri, adanya pemahaman cara berorganisasi, pengelolaan OSIS SMA Negeri 2 ND supaya lebih baik, munculnya output SMA Negeri 2 ND menjadi pemimpin masyarakat di masa depan. Peserta LKTD adalah pengurus OSIS SMA Negeri 2 ND yang berjumlah 38 orang.
Tempat dan waktu kegiatan LKTD ini bertempat di SMA Negeri 2 ND dan diselenggarakan selama 3 hari. Dimulai pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021 sampai dengan Kamis 11 November 2021. Pemberi materi yang terlibat pada kegiatan ini bukan hanya dari internet guru SMA Negeri 2 ND yang cukup kompeten, tetapi juga berasal dari unsur eksternal, pemerhati dunia pendidikan yang juga sangat handal dan berkompeten. Struktur kurikulum. Materi yang diberikan pada kegiatan LKTD ini adalah kebijakan sekolah, kepemimpinan dan manajemen organisasi, lagu mars himne SMA Negeri 2 ND, dan lagu mars Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinamika kelompok dan mengenal potensi diri, problem solving dalam organisasi, teknik pemimpin rapat, public speaking, dan yang terakhir teknik menyusun proposal dan laporan kegiatan. Sumber dana kegiatan LKTD pengurus OSIS SMA Negeri 2 ND bersumber dari dana komite dan dana BOS. Demikian laporan kegiatan LKTD pengurus OSIS SMA Negeri 2 ND periode 2021-2022, dan kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Kepala SMA Negeri 2 ND untuk membuka kegiatan LKTD ini periode 2021-2022 dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Ignas yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan arahan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ND sekaligus membuka kegiatan LKTD kita ini dengan resmi. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Anak-anak saya yang saya kasihi, para wakil kepala sekolah yang saya kasihi, rekan-rekan guru baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam kegiatan ini yang juga saya kasihi, tim pemateri yang saya kasihi, panitia juga yang saya kasihi. Mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaannya kita boleh bertemu untuk melaksanakan satu kegiatan penting sebagai bagian dari komunitas atau lembaga SMA Negeri 2 ND yang tercinta ini. Anak-anak sekalian, sekitar 40 orang ini menjadi pengurus OSIS, organisasi siswa lintas sekolah. Kalau ngomong tentang organisasi, itu berarti pasti ada struktur, ada lapisan-lapisan, yang paling atas atau yang paling bawah sampai di atas. Ngomong tentang organisasi, itu berarti ada kita bagi-bagi tugas, tidak ada yang monopoli tugas, tetapi kita bagi tugas, bukan kita pisah tugas. Itu ingat, kita bagi tugas, bukan kita pisah tugas. Kalau anak-anak kita belajar di PPKN atau sejarah, itu yang namanya apa? Trias politika kan? Ya, itu. Jadi kita menganut sistem bagi tugas, bukan pisah tugas. Kalau omong tentang organisasi, itu berarti ada manajemen. Kalau omong manajemen itu sederhananya ada rencana, kita laksanakan atau kita proseskan, lalu kita
evaluasi, menilai. Jadi begitu. Jadi rencana. Kalau istilah kerennya itu ada satu istilah POA, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Jadi itu yang sederhana itu. Dalam tataran teknis nanti kita akan laksanakan. Dalam tataran teknis kita akan laksanakan. Ini hal konsep. Tetapi baiklah, anak-anak dulu, kita mau melaksanakan teknis sebaik apapun kita harus pahami konsep. Tidak ada orang baik menjalankan teknis lalu konsepnya tidak paham, tidak mengerti. Secara strategis oke, tetapi secara teknis juga oke. Jadi itu ada. Jadi sekali lagi OSIS itu organisasi. Lalu yang pertama tadi apa tadi? Ada strukturnya. Biasanya kalau ada struktur itu selalu ada dua garis. Kalau kita lihat di organisasi apa itu, di mana saja mereka simpulkan dalam dua garis. Ada yang garis putus-putus, ada yang garis sambung. Nah, ada yang mengerti yang garis sambung? Itu garis apa? Yang tidak putus itu. Garis apa? Garis apa? Itu garis apa? Garis komando, perintah. Jadi kalau ketua OSIS-nya perintah engkau, ikut. Karena dia sudah tahu ada wewenang otoritas yang dipercayakan untuk perintah. Sama dengan kepala sekolah. Lalu kalau yang garis putus-putus, itu berarti garis apa? Konsultasi, koordinasi. Konsultasi, koordinasi. Kalau anak-anak bertemu dengan kepala sekolah, tidak boleh perintah kepala sekolah atau tidak boleh perintah Pak Ignas. Kita datang ketemu Pak Ignas itu untuk apa? Untuk apa? Konsultasi, untuk koordinasi. Demikian pula begitu. Pak Ignas tidak bisa perintah kepala sekolah. Pak Ignas datang konsultasi, koordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Bisa paham ya? Ya, ini harus dipahami secara baik. Karena memang selama ini saya ikuti, kita menikmati running well dengan organisasi siswa intrasekolah, tetapi banyak kita yang tidak paham atau kurang paham. Hal yang berikut, omong tentang organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan manusia-manusia. Ada sekelompok orang yang punya orientasi bersama, rencanakan tujuan bersama, lalu kita kerja sama-sama untuk mencapai tujuan itu. Itu organisasi. Tidak bisa organisasi itu tidak rencanakan sama-sama. Kita harus duduk berunding sama-sama. Kita mau buat apa? Lalu mari kita jalankan untuk dapat sesuatu sesuai dengan tujuan yang kita rancang secara bersama-sama itu. Tentu bukan tidak mungkin, karena kita ini datang dari orang yang berbeda-beda, pribadi yang berbeda, individu yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda, punya cara pandang yang berbeda-beda, punya visi dan misi yang berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa kita sekarang masuk di organisasi OSIS yang merupakan OSIS SMA Negeri 2 ET. Jadi yang kemarin kita punya kepala datang sendiri-sendiri, kita punya hati datang sendiri-sendiri. Mulai hari ini kepala dan hati yang sendiri-sendiri itu harus dileburkan menjadi satu di dalam wadah organisasi siswa intrasekolah. Jadi tidak bisa kita pertahankan kita punya ego sendiri-sendiri. Bisa paham ya? Bisa. Ya, jadi begitu. Kalau kita belajar di perilaku organisasi itu memang ada perilaku individu yang akan sangat mempengaruhi kehidupan organisasi. Tetapi harus dihandle dalam konsep organisasi.
tidak bisa dihandle secara pribadi. Jadi tolong adik-adik pahami betul. Lalu adik-adik ini adalah bagian dari SMA Negeri 2 ND. Semua rencana, semua kegiatan, semua visi misi besar OSIS juga harus berpayung di bawah visi misi sekolah. Tidak boleh lari sendiri-sendiri. Nah, tidak boleh. Jadi ini pahami betul. Oleh karena itu, latihan kepemimpinan tingkat dasar mulai hari ini sampai dengan 2 hari atau 3 hari ke depan, itu adik-adik ikuti secara baik, camkan itu secara baik, karena ada banyak hal teknis yang tidak pernah kita dapat di bangku sekolah, yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Di kelas itu hanya diskusi biasa untuk mendalami materi. Tetapi sebagai sebuah organisasi siswa di sekolah atau di SMA Negeri 2 ini itu tidak dapat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, saya mengharapkan supaya ikuti kegiatan ini secara baik, camkan baik-baik. Dan setelah itu, adik-adik harus benar-benar menjadi pelopor dari semua kegiatan OSIS di sekolah ini. Segera setelah ini saya harus mendapatkan yang namanya program kerja OSIS. Pak Inas, tolong siapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Nanti coba tiru, kalau memang belum bisa kita menghasilkan sendiri, coba adopsi dari sekolah-sekolah lain. Setelah itu datang kita kondisikan dengan sekolah kita. Jadi anak-anak, sekali lagi saya minta supaya ikuti kegiatan ini secara baik sampai dengan 3 hari ini, supaya adik-adik bisa mendapatkan hal yang bermanfaat yang akan didampingi atau diberikan oleh Bapak dan Ibu pendamping atau pemateri. Saya berbangga karena adik-adik 40 orang dari 700 lebih orang adalah orang pilihan dari SMA Negeri 2 ND untuk paling kurang 1 tahun ini bekerja membuat SMA Negeri 2 ND baik, membantu para guru untuk membuat SMA Negeri 2 ND ini baik, membantu para pegawai, membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah ini dengan baik. Ada perilaku riskan, perilaku krusial yang diciptakan atau dibuat oleh teman-temanmu di SMA Negeri 2 ND ini. Mohon anak-anak saya harus menjadi pelopor, harus menjadi teladan, supaya teman-teman lain itu bisa meneladani adik-adik. Jangan sampai teman-temanmu akan memberi kesan bahwa jadi pengurus OSIS dengan kami yang tidak pengurus OSIS itu sama perilakunya, sama positif baik, tapi jangan sampai sama yang negatif. Temanmu yang bukan pengurus OSIS bolos, engkau juga menjadi pelopor bolos, pelopor warkop. Jangan ya. Adik-adik harus menjadi pelopor yang baik buat teman-temanmu itu. Ada banyak kegiatan dari jam 7.15, sebelum jam 7.15 sampai dengan pulang sekolah, sampai dengan sore, bahkan sampai dengan malam, adik-adik harus terlibat. Terlibat. Orang bilang, ya kita menguasai ini karena jam terbang. Ya. Jam terbang. Orientasi kita harus orientasi murni. Orientasi kita adalah orientasi pelayanan. Jadi kita benar-benar memberikan pelayanan secara prima kepada semua pemangku kepentingan.
kepada semua orang yang membutuhkan pelayanan kita. Saya harap ini yang harus menjadi hal kunci yang bisa diterapkan di SMA Negeri 2 ND ini, teristimewa di organisasi siswa intrasekolah melalui kampung 40 orang ini. Kita coba melihat 1 tahun ini, adik-adik betul-betul. Saya datang pagi itu adik-adik harus ada di atas ya. Kami datang pagi. Ada yang harus jaga teman, atur teman. Tidak boleh lagi menunggu. Tidak boleh lagi menunggu pembina OSIS. Jangan menunggu pembina OSIS. Harus proaktif untuk menjemput. Oh, kalau kerja ini butuh mana? Kalau kerja ini butuh mana? Butuh apa? Butuh apa? Harus cepat. Harus tanggap dengan situasi. Pak Ikhlas, Pak Alex, atau Pak Tony belum datang. Kamu ini kalau sudah datang lebih dulu, ayo bantu atur teman-teman. Dia mau dengar tidak dengar, mau atur dulu. Hari pertama, hari kedua, dan hari selanjutnya menjadi sudah terbiasa. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih untuk apresiasi anak-anak semua. Mari kita sama-sama urus kegiatan ini secara baik supaya hasilnya kita bisa menikmati secara bersama-sama. Dan dengan mohon restu Tuhan dan atas izin kita semua, saya membuka kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 2 ND periode tahun 2021-2022 secara resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah melewati beberapa rangkaian acara dari awal hingga saat ini. Selanjutnya sebagai insan yang penuh kelemahan, kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan mengikuti acara berikutnya yaitu doa. Saya mengundang Nona Lia untuk bisa tampil ke depan membantu kita dalam doa ini. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pembawa Materi, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Perkenankanlah saya membawa doa ini secara agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta manusia, Bapa, Putra, Yesus Kristus, sumber kekuatan sejati, sumber semangat, iman dan cinta kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi ini kami semua boleh bertemu kembali dan mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar yang diselenggarakan di sekolah kami ini. Kami mohon bimbinglah dan sertailah kami selalu, baik sebagai panitia, pemateri maupun peserta kegiatan ini, agar dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu, dan kami dimampukan untuk dapat mengikuti kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga kegiatan LKTD ini membawa berkat dan manfaat untuk kami semua. Kami persatukan semua doa dan pengharapan kami ini dengan pengorbanan Yesus Kristus dan hidup bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Nona Lia. Jadi Bapak Ibu dan peserta kegiatan LKTD pada pagi hari ini,
kita telah mengikuti seluruh rangkaian acara pembukaan dari awal hingga doa tadi, sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini sudah bisa berjalan dengan resmi. Mari kita memberikan aplaus untuk kita semua. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Materi, dan Bapak Ketua Panitia untuk bisa kembali menempati kursi yang